Cerita bermula dari sebuah keluarga di Mumbai yang punya restoran cukup terkenal. Waktu itu, India habis mengadakan pemilu dan kebetulan di malam itu menteri terpilih sedang makan malam di sana. Naasnya, di waktu yang sama, sekelompok simpatisan dari calon yang kalah datang menyerang dan membakar resto ini. Akibatnya, restoran keluarga ini pun habis nggak bersisa. Bahkan ibu mereka ikut menjadi korban dan nggak selamat. Karena kerusuhan tersebut, keluarga ini mendapatkan suaka perlindungan untuk pindah dan menetap setahun di London. Tapi karena di London usaha resto mereka nggak berjalan lancar, keluarga yang beranggotakan Papa Kadam, Mahira, Mansur, Mukhtar, Aisyah, dan Hasan ini pun memilih pindah ke Paris. Perjalanan mereka pun dimulai dengan menaiki mobil tua. Rencananya, mereka akan mencari tempat tinggal di desa yang sekiranya cocok. Tapi naas, waktu melewati turunan rem, mobil mereka blong, sampai-sampai hampir menabrak traktor. Untungnya mereka nggak kenapa-napa. Mansur sempat marah-marah sama ayahnya. Dia menyesalkan keputusan ayahnya yang ingin pindah ke Perancis. Mansur bilang, setidaknya kalau di London mereka udah punya rumah. Lagi pula membuka restoran di Perancis bukan perkara mudah. Menurutnya orang Perancis nggak bakal suka masakan India karena mereka udah punya masakan khas sendiri. Pas lagi bingung mencari cara buat benerin rem, mereka dihampiri seorang cewek yang nawarin bantuan. Dia bernama Margaret. Mereka kemudian mendorong mobil mereka ke rumah Margaret. Untungnya perempuan ini baik hati. Dia menawarkan keluarga Kadam buat istirahat dan makan malam di rumahnya. Karena mereka harus menunggu spare part mobil yang datang besok pagi, jadi mereka memilih buat tidur di penginapan. Besok paginya, Papa Kadam melihat sebuah bangunan bekas di dekat penginapan mereka. Karena bangunan ini lagi dijual, Papa Kadam berminat buat membelinya. Hasan mengingatkan ada baiknya rencana ini dibicarakan dulu dengan Mansur, saudara tertuanya. Tapi Papa Kadam ngotot ingin membeli rumah ini karena merasa itu adalah uangnya. Papa Kadam dan Hasan lalu masuk dan melihat-lihat keadaan di dalam bangunan. Di waktu yang sama datanglah perempuan yang menegur mereka karena udah masuk ke lahan pribadi. Papa Kadam langsung mengutarakan minatnya buat membeli bangunan ini. Namun rupanya wanita ini bukan pemiliknya. Papa Kadam dan Hasan akhirnya keluar dari sana. Hasan kemudian menyusul Mansur dan memberitahukan rencana ayah mereka. Menurut Mansur dan adik-adiknya, mereka nggak mungkin membeli bangunan itu karena udah ada restoran dengan reputasi terbaik yang buka di seberang jalan. Bahkan sekelas presiden pun juga makan di restoran itu. Itulah mengapa bangunan tersebut ditinggalkan, karena nggak laku. Papa Kadam tetap bersikeras. Dia bilang, mereka memang menyediakan masakan yang enak, tapi orang-orang di sini belum pernah mencicipi masakan India dengan resep rahasia keluarga mereka. Nggak lama selepas itu, pemilik properti menelpon dan Papa Kadam sepakat untuk membeli bangunan tersebut. Semenjak itu, mereka semua akhirnya pindah ke sana. Sementara itu di seberang rumah mereka berdiri restoran terkenal yang pernah Mansur ceritakan. Sebuah restoran berbintang dengan standar internasional milik seorang wanita bernama Madame Mallory. Margaret yang pernah menolong mereka rupanya bekerja di sana sebagai asisten chef, dan dia adalah orang kesayangan Madame Mallory. Pagi itu waktu lagi belanja di pasar, kebetulan Hasan bertemu Margaret. Mereka sempat mengobrol sedikit banyak tentang kehidupan masing-masing. Dari cerita Margaret, Hasan mendapat sedikit info soal seluk-beluk bisnis restoran di Prancis, termasuk restoran Madame Mallory. Margaret ngasih tahu kalau saat ini Madame Mallory lagi mengincar bintang Michelin kedua untuk restorannya. Dia bahkan blak-blakan berkata, mulai sekarang mereka adalah saingan bisnis. Tapi tentunya ucapan Margaret itu hanyalah sebatas jokes. Karena nyatanya, dia tetap membantu Hasan dengan memberi buku resep masakan Prancis. Di hari itu, Papa Kadam sekeluarga mulai merenovasi restoran mereka supaya jadi lebih bagus. Di lain waktu, mereka juga melakukan promosi, menyebar brosur di tempat ramai untuk mengenalkan restoran mereka yang sebentar lagi akan buka. Mereka menamakan restoran mereka Mumbai Mansion. Satu waktu, Madame Mallory mengunjungi mereka karena musik India yang mereka putar terlalu keras. Madame Mallory juga mengecek kesiapan mereka yang dinilai nggak sesuai standar restoran di Prancis. Dia memberi kritikan keras dengan bilang kalau masakan mereka seburuk selera musik mereka, maka lebih baik mundur aja. Madame Mallory sempat minta daftar menu masakan yang akan mereka sajikan dan Hasan memberikannya, sebuah kesalahan yang akan jadi penyesalan nantinya. Besok paginya, waktu Papa Kadam dan Hasan belanja di pasar, bahan-bahan yang mereka butuhkan sudah habis diborong Madame Mallory. Mulai dari udang, ikan salmon, bahkan jamur, semuanya sudah habis, nggak tersisa.
Merasa salah, Hasan pun meminta maaf sebab udah memberi daftar menu mereka pada Madam Mallory. Papa Kadam ngerasa kesel banget dan menganggap ini sebagai pernyataan perang. Mau nggak mau, mereka pun terpaksa pergi ke pasar yang jaraknya lebih jauh untuk membeli bahan baku. Selepas itu, mereka pun berpacu dengan waktu untuk memasak hidangan yang menjadi menu sajian mereka. Singkatnya, hidangan pun siap dan restoran mereka resmi dibuka. Tapi sayangnya, waktu itu nggak ada orang yang datang ke tempat mereka. Di lain sisi, restoran Madam Mallory udah mulai dipenuhi para pelanggan yang berdatangan. Nah, karena restoran Papa Kadam masih juga sepi, dia sampai harus menunggu di pinggir jalan buat menarik pelanggan. Awalnya, Papa Kadam sempat menyerah sebab nggak ada satupun tamu yang datang di malam itu. Tapi di lain hari, dia mengganti pakaiannya dengan baju khas India dan cara ini terbukti sukses. Awalnya cuma ada 2 tamu yang berkunjung ke tempat mereka. Sampai akhirnya, orang-orang pada berdatangan memenuhi resto karena penasaran dengan masakan India yang kaya rempah. Di malam itu, Madam Mallory terganggu oleh suara musik dari resto Papa Kadam yang terlalu keras, sampai-sampai tembus di restorannya. Untuk itulah, besok paginya dia menemui wali kota untuk melaporkan masalah ini secara resmi. Sementara itu, ketika memancing di Sungai Hasan bertemu dengan Margaret, dia berterima kasih atas buku yang udah Margaret berikan. Dalam pertemuannya, Hasan juga bertanya soal masakan Prancis. Margaret bilang jika mau menguasai masakan Prancis, Hasan harus jago membuat 5 saus dasar, yakni saus tomat, velouté, Hollandaise, Espanyol, dan bechamel. Jadi pada malam hari, Hasan langsung belajar membuat 5 saus dasar yang disebutkan Margaret. Keesokan paginya, dia mengajak Margaret buat mencicipi saus buatannya, lengkap dengan daging asap yang udah dimasak. Margaret pun mencoba saus itu satu persatu. Sambil tersenyum, dia bilang kalau Hasan punya potensi besar untuk menjadi chef. Sebenarnya sedari kecil, Hasan memang udah punya bakat memasak. Dia punya indera perasa yang lebih tajam dibanding saudara-saudaranya. Hasan memang nggak pernah belajar memasak secara formal. Tapi berkat ibunya, dia diajarkan bagaimana cara merasakan dan memahami makna dalam sebuah masakan. Bahwa dalam memasak, kamu harus membunuh dan merasakan arwah yang hidup dalam setiap masakan, kata sang ibu. Pengalaman berharga itu tentunya nggak akan bisa didapatkan dari bangku sekolah manapun. Ketika asik bercerita, Hasan mendapatkan ikan yang lumayan besar dari sungai. Ikan itu kemudian dimasak dan dihidangkan khusus untuk wali kota yang datang ke resto mereka. Di sini wali kota membahas masalah suara musik dari resto Papa Kadam yang dianggap mengganggu sekitar. Kalau masalah ini masih berlarut-larut, maka pemerintah punya hak untuk menutup restoran mereka, katanya. Papa Kadam akhirnya setuju untuk berkompromi, tapi dia menjanjikan persaingan yang lebih sengit dengan restoran Madam Mallory. Di suatu pagi, Papa Kadam datang ke pasar lebih awal dan memborong semua merpati yang ingin dibeli Madam Mallory. Papa Kadam tahu kalau Madam Mallory selalu menyajikan hidangan merpati setiap kali Pak Menteri datang ke restorannya. Papa Kadam juga sukses menyuap tukang cuci piring di resto Madam Mallory untuk membocorkan resep burung merpati. Tapi menurut Hasan, untuk sekedar balas dendam, apa yang dilakukan ayahnya itu udah berlebihan. Sebagai permintaan maafnya, Hasan mendatangi restoran Madam Mallory dan memberikan masakan burung merpati buatannya. Madam Mallory sempat mencicipi saus truffle buatan Hasan, namun dia malah membuang makanan itu ke tempat sampah. Dia berkata kalau Hasan udah membuang-buang waktunya. Karena kejadian ini, Hasan langsung kena mental, padahal masakannya itu sebenarnya enak. Madam Mallory cuma gengsi mengatakannya, tapi dalam benaknya dia mengakui bahwa saus buatan Hasan adalah salah satu yang terbaik. Persaingan gak sehat pun terjadi di antara kedua restoran ini. Bukannya bersaing membuat masakan yang lebih enak, mereka malah mencari kesalahan satu sama lain untuk saling menjatuhkan. Singkat cerita, setelah perayaan Hari Nasional, restoran Madam Mallory kembali ramai oleh para pelanggan. Bapak Menteri kembali datang untuk makan malam, dan tidak seperti biasanya, kali ini dia memesan hidangan ayam, bukan merpati. Waktu udah larut malam, restoran Papa Kadam disatronis kelompok orang mencurigakan, termasuk Jean-Pierre, pegawainya Madam Mallory. Tapi Madam Mallory yang melihat hal ini hanya mengabaikan. Nah, entah apa yang merasuki mereka, rupanya orang-orang ini ingin merusak restoran Papa Kadam. Hasan kaget banget waktu melihat pagar mereka dicoret-coret. Lebih parahnya lagi, orang-orang ini sampai melempar bom molotov ke restoran Papa Kadam dan menyebabkan badan Hasan terbakar. Sontak kejadian ini membuat Madam Mallory bersimpati.
Paginya dia mengumpulkan seluruh timnya. Kecurigaan Madame Mallory hanya mengarah pada satu anggotanya, Jean-Pierre. Gak ada pembelaan, Jean-Pierre mengakui perbuatannya semalam. Madame Mallory geram banget dan bilang, "Kau adalah juru masak dan aku tidak membayarmu untuk menghanguskan sesuatu. Sekarang ambil pisaumu dan angkat kaki." Mendengar ini Jean-Pierre tentu kesal, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa selain pergi. Di lain sisi, akibat luka bakar yang diderita Hasan harus rehat total dari aktivitas dapur. Hasan pun berkata, "Jika kita nggak bisa mengalahkan mereka, mungkin kita harus bergabung dengan mereka." Tidak berapa lama, Madame Mallory datang dengan membawa peralatan. Dia membersihkan coretan di pagar resto Papa Kadam sebagai bentuk tanggung jawab karena ulah pegawainya sendiri. Melihat ini, Papa Kadam berkata, "Hei, aku bisa membersihkannya sendiri." Madame Mallory menjawab, "Pagar bagian luar ini punya desa, dan aku cuman membersihkan karena mengganggu pemandangan." Mendengar jawaban ini, Papa Kadam pun sampai geleng-geleng. Tapi sebelum pergi, dia memberikan payungnya agar Madame Mallory nggak kehujanan. Hasan kemudian datang dan menyapa Madame Mallory. Dia menawarkan omelet untuk Madame Mallory, tapi dengan satu syarat, Madame harus membantunya memecahkan telur. Menurut info dari Margaret, jika seseorang ingin bekerja di tempat Madame Mallory, maka orang itu harus membuatkannya sepiring omelet. Kuncinya, Madame Mallory akan menilai omelet tersebut dan memutuskan apakah orang itu pantas direkrut atau tidak. Mereka berdua kemudian memasak di dapur Mumbai Mansion. Madame Mallory memasak dengan mengikuti arahan Hasan. Dia kaget sebab cara Hasan membuat omelet sangat jauh berbeda dengannya. Setelah sepiring omelet jadi, Madame Mallory pun mencicipi hidangan simpel dari resep Hasan ini. Dia sama sekali nggak menyangka bahwa omelet buatan Hasan ini rupanya sangat enak. Rasa tajam, dingin, dan panas menyatu dalam satu suapan yang lembut. Di momen ini, Madam akhirnya mengatakan bahwa masakan burung merpati dari Hasan dulu juga sama enaknya. Namun waktu itu dia gengsi untuk mengakuinya. Karena omelet Hasan dirasa sangat enak, Madame Mallory pun menawarkan kesempatan untuk bekerja di tempatnya. Tentu ini adalah kesempatan emas bagi Hasan, tapi nyatanya si papa menolak keras. Hasan berusaha menjelaskan dalam 6 bulan masa percobaan itu, dia hanya ingin mengikuti pelatihan untuk menambah pengalaman memasak. Tapi Papa Kadam tetap menolak ide tersebut. Dia pun melabrak Madame Mallory dan mereka pun bertengkar, saling roasting satu sama lain. Madame Mallory cuma ingin memberi kesempatan supaya Hasan bisa belajar memasak secara profesional, dan itu adalah keinginan Hasan sendiri. Pada satu malam, Madame Mallory menunggu Hasan di Mumbai Mansion, lama banget. Nah, waktu itu kebetulan Hasan lagi menemui Margaret dan memberi kabar kalau dia akan bekerja di restoran Madame Mallory. Tapi bukannya seneng, Margaret malah menanggapi dengan dingin. Dia berpikir kalau Hasan udah memanfaatkan semua informasi darinya untuk merencanakan semua ini. Bukan apa, sebenarnya Margaret udah mengincar posisi kepala chef sejak ditinggalkan Jean-Pierre. Tapi kehadiran Hasan di tempat mereka membuat Margaret jadi khawatir posisi itu direbut. Hasan pun menerangkan bahwa dia tidak berpikiran seperti itu, jadi Margaret nggak perlu cemas. Di pagi hari, Papa Kadam bicara dengan Madame Mallory yang ketiduran di kursi restoran. Madame Mallory mengaku nggak bohong sama sekali. Dia memang membutuhkan Hasan supaya bisa mendapatkan predikat 1 bintang Michelin lagi untuk restonya. Ini adalah win-win solution, karena kesempatan ini bisa jadi batu loncatan bagi Hasan untuk menjadi chef yang besar. Habis mendengar penjelasan ini, Papa Kadam pun luluh dan Hasan akhirnya sepakat buat gabung dengan restoran Madame Mallory. Di hari itu, Hasan langsung join di restoran Madame Mallory dan memulai karir yang baru. Namun bekerja di dapur profesional tentu bukanlah perkara mudah. Apalagi Hasan harus bersaing dengan Margaret untuk merebut kepercayaan Madame Mallory. Semenjak dari sini, hubungan mereka pun jadi terasa dingin, nggak seperti dulu lagi. Kecemburuan Margaret bahkan makin menjadi-jadi waktu Hasan mendapat kepercayaan Madame Mallory untuk menghidangkan masakan burung merpati kepada menteri. Nah, sebaliknya hubungan Papa Kadam dan Madame Mallory justru menjadi lebih hangat berkat Hasan. Madame Mallory bahkan mengundang Papa Kadam buat menikmati masakan Hasan di restorannya. Jelas saja Papa Kadam sangat menyukai masakan anaknya itu, sepiring masakan Perancis dengan sentuhan spesial dari Hasan. Di dapurnya sendiri, Madame Mallory membebaskan Hasan untuk mengubah resep yang udah mereka pakai ratusan tahun selama hasilnya jadi lebih enak.
Di malam pesta kembang api, Madam Mallory udah nggak malu-malu lagi buat mengantarkan makanan untuk keluarga Hasan, khususnya buat Papa Kadam. Madam Mallory sebenarnya punya impian untuk mendapatkan 1 bintang Michelin setiap tahun. Nah, 30 tahun lalu mereka udah dapat 1 bintang. Jadi ini adalah penantian yang panjang untuk menambah 1 bintang lagi. Menurut Madam Mallory, kritikus makanan selalu menelponnya jam 7 malam untuk mengumumkan pemenang bintang Michelin. Jadi malam itu dia dan Papa Kadam harap-harap cemas menunggu telepon dari kritikus tersebut. Kata Madam Mallory, sampahnya ini bahkan belum pernah dibuka semenjak terakhir kali restorannya mendapatkan bintang pertamanya. Mereka sempat menunggu lama banget sampai-sampai Madam Mallory jadi gelisah. Karena udah muak menunggu telepon dari si kritikus, Papa Kadam langsung membuka botol sampahnya berumur 30 tahun itu. Bersamaan, tutup sampahnya yang terbuka, panggilan yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya datang. Madam Mallory mengangkat panggilan dengan grogi, tapi siapa sangka mereka berhasil mendapatkan bintang Michelin kedua yang udah lama dinanti-nanti. Penantian selama 30 tahun ini akhirnya terbayar sudah. Margaret langsung membagikan kabar baik ini dan Hasan pun cukup senang mendengarnya. Tapi kejutan belum berhenti di sana. Rupanya bintang Michelin itu nggak hanya diberikan untuk restoran, tapi juga untuk chef yang membuat masakannya. Karena itulah, Hasan berkesempatan untuk pergi ke berbagai negara. Menurut informasi Margaret, semua restoran berbintang 2 akan berkompetisi lagi untuk merebutkan bintang ketiga mereka. Tentunya ini adalah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa bagi Hasan. Bayangin aja, orang yang baru bergabung setahun lalu berhasil mengantarkan restoran Madam Mallory meraih bintang Michelin keduanya setelah 30 tahun puasa gelar. Yap, berkat prestasinya itu, Hasan akhirnya direkrut salah satu restoran terkenal di kota Paris. Di tempat barunya ini, dia berhasil menciptakan menu-menu baru untuk restoran tersebut. Singkatnya, berkat keuletan dan inovasinya dalam menciptakan masakan, Hasan pun diangkat sebagai chef utama di sana. Madam Mallory, Margaret, dan Mansur selalu memantau majalah untuk melihat perkembangan Hasan lewat masakan-masakannya. Nama Hasan jadi semakin dikenal semenjak dia bergabung dengan restoran ini. Dan menariknya, jabatan seorang chef di Paris sama kerennya seperti seorang artis. Tapi meskipun Hasan udah sukses mendapatkan segalanya di sana, hari-harinya justru terasa kosong dan hampa. Semua pencapaian yang udah didapatnya ternyata tidak mampu menutupi rasa rindunya akan rumah dan Margaret. Satu malam, Hasan melihat krunya yang diam-diam lagi makan malam. Kru ini mengajak Hasan buat mencicipi bekal yang dibawanya dari rumah. Kebetulan karena krunya ini orang India, rempah-rempah dari masakan yang dibawanya membuat Hasan jadi teringat sama keluarganya. Karena udah rindu berat dengan orang-orang tercinta, Hasan akhirnya membuat satu keputusan. 1 tahun kemudian, dia kembali ke kampung halamannya di pelosok Prancis. Begitu sampai di sana, dia langsung mengunjungi rumah Margaret. Hasan menjelaskan maksud dari kepulangannya, dan dia menawarkan sesuatu untuk Margaret. Waktu itu, keluarganya belum ada yang tahu kalau Hasan udah pulang. Kepada Margaret, Hasan mengungkapkan keinginannya untuk kembali bekerja di restoran Madam Mallory. Dia bertekad meraih predikat bintang ketiga untuk restoran mereka, dan dia ingin Margaret membantunya. Margaret tentunya setuju. Jadi di malam itu, Madam Mallory mengundang banyak orang termasuk keluarga Hasan. Dia mengumumkan jajaran chef kebanggaannya yang bukan lain adalah Margaret dan Hasan. Kejutan ini jelas membuat keluarga Hasan senang bukan main, karena udah lama banget mereka nggak pernah ketemu. Madam Mallory mengumumkan bahwa dia udah menyerahkan kontrol penuh atas restorannya pada Hasan dan Margaret. Mulai dari titik inilah, Hasan menegaskan tekadnya untuk membawa restoran ini meraih predikat bintang yang ketiga. Setelah itu, mereka pun makan malam di restoran Papa Kadam. Yap, meskipun Hasan udah mendapatkan semua yang dia impikan, tapi dia nggak pernah melupakan tempat asalnya. Dia nggak akan pernah bisa melupakan Margaret, perempuan yang udah membantunya mengenal masakan Prancis. Dia juga nggak lupa sama Madam Mallory yang udah memberi kesempatan berharga untuk memulai karirnya. Dan yang utama, dia selalu mengingat sanak keluarganya yang selalu mendukung dimanapun dia berada. Bagi Hasan, semua pencapaiannya selama ini belum ada artinya jika dia tidak bisa berkumpul bersama keluarganya.
Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, langsung aja like dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya.